bukan sebaliknya. Tapi moga-moga dengan keadaan ini, cara ini, B bisa makin terbuka matanya. Dan dia sangat tidak bisa kehilangan Adriana, anakku tercinta. Dan Adriana jangan sampai kehilangan hartanya, B. Itu yang paling penting. Pinter. Ya Allah, Pi. Aku beneran gak tega deh ngeliat Papi kayak gini. Non, punten, ini mau kasihin kunci motor punya Non. Ya, makasih ya, Bi. Emang tadi ada yang nganterin ya? Ih, Surti juga nggak tahu tadi teh siapa yang nganterin, tapi orangnya teh sok kegantengan. Padahal mukanya teh kayak genteng rumah gitu, maksudnya teh datar. Bi, Ibi gak boleh gitu gak boleh nyela orang. Kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Iya sih. Tapi Non, tumben ya teh ini kenapa? Lagi pada ada di rumah semua, ada apa ya Non? Karena libur, Bi. Papi libur ya aku libur juga lah. Iya ya, maaf atuh Non, aik itu mah kan Surti mah kan nggak tahu, nggak pernah inget tanggal, hari. Intinya bagi Surti mah hari teh sama semua, Surti teh kerja terus masalahnya Non gitu. Ya, Bi Surti emang paling the best, hebat. Surti itu kerjaan di belakang udah beres belum? Udah Tuan, tadi teh Surti teh baru beres-beres halaman aja gitu. Tapi kalau gitu Bu Surti teh punten ya, mau permisi dulu, mau beres-beres dapur ya, Non. Pi, nanti lulus dari SMA, menurut Papi kira-kira Reva kuliah di mana ya? Terus ambil jurusan apa? Ya kalau menurut papi terserah kamu. Tapi bagusnya pilih yang kamu suka biar kamu belajarnya serius. Iya sih Pi ya, Reva emang harus cari yang Reva suka banget. Kalau jurusannya enakan Reva ambil apa ya Pi? Papi ada saran nggak? Ya harus kamu pikir baik-baik. Biar kamu nggak salah milih jurusan. Adriana, mau pergi kemana sayang? Adriana? Sok banget sih Adriana tuh ya. Kok nggak habis pikir deh sama dia. Kenapa sih dia tuh nggak mikirin perasaan Papi sedikit pun? Seenaknya aja tingkah kayak gitu sama Papi. Adriana, please jangan kayak gitu terus dong sayang. Sayang, tunggu dulu. Mas ini adalah suami kamu. Kamu saatnya dengar omongan Mas. Gitu dong, say. Mas ini adalah suami aku dan udah saatnya aku harus mendengarkan kata suami aku. Mas ini imamku, menghormati, menghargai, dan menuruti semua keinginan seorang suami yang gak tegas, yang bisa lemah di depan anaknya sendiri, yang tega ngebohongin istrinya. Aku istri yang mendampingi suami, yang menyayangi suami sepenuh hatiku, dan aku mencintai anak Mas bukan anak aku, dan aku udah menganggap anak Mas seperti anak kandungku sendiri. Oke. Mas ngerasa salah. Mas minta maaf sama kamu. Mas Tapi cukup. Cukup. Sekarang terserah Mas aja. Terserah Mama, Mas mau ngelakuin apa aja ke Reva. Mas mau bohongin aku, mau nuruti keinginannya Reva di belakang aku, terserah. Dan aku minta sama Mas, apapun yang aku lakukan saat ini, aku mau pergi kemanapun, Mas gak perlu tahu lagi aku harus pergi kemana. Aku udah cukup kecewa sama Mas. Sangat-sangat kecewa. Mas tega ngebohongin aku. Mas tega ngebohongin aku demi menolong Reva yang keinginannya itu tidak masuk akal, Mas. Mas, aku sedih, aku kecewa berat sama Mas. Aku istri Mas, tapi Mas tega ngelakuin itu ke aku. Mas coba lihat muka aku. Lihat,
udah beliin motor buat Reva. Tanpa Mas suruh. Karena apa? Karena aku sangat menyayangi Reva. Aku sangat mencintai Reva. Aku sudah menganggap Reva itu seperti anak kandungku sendiri. Tapi apa yang udah dia balas ke aku? Apa? Aku nggak minta balasan yang istimewa, yang lebih. Aku cuma butuh dihormati. Dihargai, disayang sebagai ibunya. Hanya itu yang aku inginkan. Enggak. Di belakang Mas sendiri Reva berani membentak aku, berani menghina aku, berani tidak menghargai aku di belakang Mas. Perlu aku harus ngomong sama Mas? Perlu enggak kan? Aku nikmati sendiri kesakitan hatiku ini. Atas sifat-sifatnya Reva. Dan yang lebih kecewanya lagi. Dan yang lebih sakit hatinya lagi. Mas, orang yang sangat aku percaya. Yang sangat aku sayangi. Bohongi aku. Itu yang namanya keluarga. Harus ada yang ditutup-tutupin, harus ada yang diumpet-umpetin, gak terbuka, itu keluarga Mas. Mungkin Mas jauh lebih tua dari aku. Mas harus tahu gimana cara berkeluarga, bukannya? Adriana, sayang, buka jendelanya, Mas mau ngomong sebentar aja sayang. Patrick, aku bener ya? Adriana bisa kontrol diri nggak nih anak? Kok aku jadi khawatir jangan-jangan Adriana berlebihan dan bikin sebel B. Malah nanti B bisa nyerahin Adriana lagi. Waduh, gawat. Seberapa ini? Kan harusnya Adriana itu bikin B makin cinta sama dia. Bukan sebaliknya. Tapi moga-moga dengan keadaan ini, cara ini, B bisa makin terbuka matanya. Dan dia sangat tidak bisa kehilangan Adriana, anakku tercinta. Dan Adriana jangan sampai kehilangan hartanya B. Itu yang paling penting. Mama ikut aja ya, Mama pengen ketemu sama Raya. Abah bilang semalam, Raya hari ini pulang kan? Aduh, kalau Mama ikutan nanti Mama bisa tahu lagi kalau Abah itu mau bertarung lawan Kobar demi Raya. Mama pasti bakalan shock banget. Apalagi semalam aku bilang kalau Raya itu di sana sama temannya Abah. Kok kamu malah bengong? Mama ke rumah Rayanya nanti aja ya. Kalau emang Raya udah bener-bener di rumah. Kan percuma juga kalau Mama sekarang pergi ke rumah Raya tapi Rayanya nggak ada, ya kan? Mama mau nunggu sampai kapan, Mondi? Lagi pula ini kan hari libur. Nadianya juga libur, Mama nggak ke butik. Kamu kayaknya ada yang aneh deh. Ada yang disembunyiin nih dari Mama. Kok Mama nggak boleh sih ke rumahnya Abah? Enggak, apa sih, Ma? Mondi mau nyembunyiin apa lagi? Terus kenapa dong Mama nggak boleh ke rumahnya Abah? Ya udah deh kalau emang mamanya kekeh. Ya udah kalau gitu Mama siap-siap sekarang. Kamu nanti ikut mobil Mama aja ya, bareng kita. Enggak, jangan deh, Ma. Mondi beneran bawa motor aja. Soalnya kayaknya Mondi habis dari rumah Raya masih ada keperluan lain, ya. Ya udah, Mama siap-siap dulu ya. Tapi gue gak nyangka Bang Kobar udah bebas dari penjara. Gimana kalau Bang Kobar masih jahat kayak dulu? Masih licik kayak dulu? Gue yakin kalau misalnya Abah Rama menang, pasti Raya gak bakalan dibebasin sama dia. Kayaknya gue harus bantuin buat bebasin Raya dari tangannya Kobar. Halo, Boy. Halo, Mon. Mon, setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue gak bisa percaya deh sama Bang Kobar. Kalau misalnya Bang Kobar kalah sama Abah Rama, pasti Raya gak bakalan dibebasin deh. Feeling gue juga kayak gitu, Boy. Gue bener-bener gak yakin sama Bang Kobar. Gue jadi kepikiran, waktu Abah Rama
bertarung sama Kobar. Dan kayaknya kita harus bebasin Raya deh. Iya, gue juga maunya kayak gitu, Boy. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu Raya itu disimpan di mana. Iya, gue tahu. Nah, jadi